Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu ruang lingkup sistem pengendalian manajemen perusahaan? Kalau ada yang belum tahu, yuk disimak penjelasan dari aku. Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah proses terstruktur yang digunakan oleh manajemen untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SPM memungkinkan manajemen untuk memantau dan mengendalikan berbagai aspek kegiatan bisnis, termasuk keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Tujuan utama SPM adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan cara yang efektif dan efisien. Ini melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko, pemantauan kinerja, dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. SPM memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan persaingan dan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai target yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, tujuan dan manfaat sistem pengendalian manajemen. Itu ada 4. Yang pertama, pencapaian tujuan. SPM membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan cara yang terstruktur dan terarah. Dengan mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif, manajemen dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, peningkatan efisiensi. SPM mendorong efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Ini dapat mencapai melalui proses pemantauan, analisis, dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengurangan risiko. SPM membantu perusahaan mengidentifikasi dan menilai risiko operasional dan keuangan, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampaknya. Ini dapat dilakukan melalui proses analisis risiko dan penyusunan rencana kontingensi. Yang keempat, peningkatan profitabilitas. SPM dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Ini berujung pada peningkatan pendapatan dan margin keuntungan. Selanjutnya, itu ada komponen sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, tujuan dan strategi. Menentukan tujuan bisnis yang jelas dan mengartikulasikan strategi yang efektif untuk mencapainya. SPM berfokus pada penyelarasan semua kegiatan organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengukuran dan pemantauan. Memantau kinerja perusahaan dengan menggunakan metrik dan indikator yang relevan, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk menilai kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, umpan balik dan koreksi. Memberikan umpan balik manajemen dan karyawan tentang kinerja mereka dan mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat, penyesuaian dan perbaikan. Secara berkelanjutan, mengevaluasi dan menyesuaikan SPM untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan, kondisi pasar, dan persaingan. Nah, jadi kesimpulannya,
Sistem pengendalian manajemen adalah alat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya secara efektif dan efisien. SPM memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola kegiatan bisnis dan meningkatkan kinerja. Nah, jadi kalian sudah ngerti kan apa itu ruang lingkup manajemen? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.